Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah menunjukkan waktu 10:05. Kita buka saja seminar pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Yang terhormat dari perwakilan Yayasan Yenbu Indonesia, yang terhormat Dewan Guru Sekolah Pribadi Depok, dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari Sekolah Pribadi Depok dari tingkat SD, SMP, dan SMA pribadi. Alhamdulillah di hari Minggu yang cukup cerah ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman guru dan orang tua sekalian untuk seminar khusus orang tua pribadi Depok. Insya Allah hari ini akan dibawakan sebuah topik yang sangat menarik tentang kalau saya bilang sih materinya lebih ke psikologi ke anak ya, seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh pembicara kita. Pembicara kita adalah Bapak Ade Kiki Ruswandi. Saya perkenalkan beliau. Beliau adalah guru matematika di SMP Pribadi Depok. Bagi Bapak Ibu mungkin mengenal ada siswa-siswinya yang diajar oleh beliau. Meskipun Pak Kiki ini guru matematika, tapi ternyata topik yang beliau bawakan hari ini itu mungkin tidak ada hubungannya secara langsung dengan matematika, tetapi berhubungan dari sisi apa sih fungsi matematika itu sebetulnya. Jadi sebetulnya fungsi belajar matematika adalah untuk supaya anak-anak kita itu menjadi pemikir-pemikir yang handal, yang dapat menggunakan nalarnya dalam berpikir, seperti itu. Topik seminar hari ini adalah kalau bahasa Inggrisnya Making Our Children Powerful Thinkers and Learners. Jadi kita ingin anak-anak kita itu menjadi pemikir dan pembelajar yang luar biasa atau yang tangguh. Karena bagaimanapun kita harapkan anak-anak kita itu tidak hanya belajar sekedar belajar dapat nilai, tetapi kita harapkan mereka juga sebagai pemikir, karena di masa depan kita butuh anak-anak atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir analitis yang baik, seperti itu. Bapak Ade Kiki ini adalah lulusan dari METU, dari ODTU Turki, Bapak Ibu, jurusan matematika. Insya Allah beliau sudah bergabung di Pribadi Depok dari tahun 2015, sudah berpengalaman banyak. Saya guru matematika juga mendapatkan pengalaman yang banyak ketika bekerja bareng dengan Pak Kiki. Mungkin itu saja perkenalan awal dari saya, tidak ingin panjang-panjang. Nanti kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom chat. Sekian dari saya perkenalan awalnya. Kami serahkan kepada Bapak Ade Kiki Ruswandi untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid SMA Pribadi SD, SMP, SMA Pribadi Depok. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi bersama mengenai materi yang sebetulnya ini lebih ke hasil bacaan saya gitu. Saya nggak bisa memposisikan diri sebagai psikologis seperti yang Pak sampaikan, tapi insya Allah ini bermanfaat untuk ke depannya. Jadi saya guru matematika sudah mulai mengajar sejak tahun 2015. Jadi pada tahun-tahun awal saya mengajar, waktu itu kebetulan ini pengalaman pribadi. Waktu itu saya mengajar kelas 11. Jadi kan kelas 11 itu terkenal ya. Kalau kelas 10 kan biasanya masih merasa baru dia, jadi agak kurang mengekspresikan dirinya gitu, merasa junior gitu. Kalau kelas 12 itu udah mulai sibuk persiapan universitas, sibuk persiapan UN, jadi lebih fokus lagi. Nah, kelas 11 ini biasanya dari angkatan kita selalu yang paling asik gitu, yang paling selalu munculkan hal-hal baru dan sebagainya. Muncul pertanyaan ini, Pak, waktu itu kita lagi belajar trigonometri, ya rumus-rumus lumayan kompleks lah di kelas 11 gitu. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kenapa sih saya harus belajar matematika gitu? Saya waktu itu bingung mau jawab apa waktu itu. Jadi
dia bilang, anak itu bilang katanya kalau misalnya untuk penjumlahan pengurangan basic matematika itu iya Pak, kita akan pakai di kehidupan sehari-hari katanya. Tapi kalau untuk rumus-rumus yang sedang kita pelajari hari ini itu buat apa ya Pak Mas? Mereka itu seperti kritis dan memang mereka cenderung pengen hal yang gampang gitu. Jadi mereka pengen langsung rumus saja. Ketika saya coba jelaskan terkait penurunan rumus itu, mereka pengen jalan pintas Pak. Di tempat les saya langsung rumus akhir Pak katanya, nggak ada penjelasan seperti ini dan sebagainya. Saya kemudian mencoba berpikir gitu, apa ya jawaban untuk pertanyaan ini. Apabila mungkin Bapak Ibu ingin berbagi, apabila mungkin keponakan anak-anak kita menanyakan hal yang sama, kira-kira kita akan menjawab seperti apa sih? Mungkin Pak Aziz bisa memberikan pendapatnya, Pak Aziz. Kenapa saya harus belajar matematika Pak? Pendapat aja, bukan nggak harus yang versi ininya. Kenapa saya harus belajar matematika? Apa mungkin ada dari teman-teman guru yang mau ikut membantu menjawab? Apa ya Pak? Ini apa lebih ke manajemen apa ya? Iya, saya juga bingung waktu pertama kali tanya, tapi iya, saya juga bingung waktu pertama kali baca, tapi nggak tahu kenapa saya spontan waktu itu memberikan jawaban saya persis seperti ini. Jadi ini saya tidak ada lihat-lihat apa dulu, saya memisalkan matematika itu seperti alat pintas. Ini benar-beneran saya ngarang waktu itu, maksudnya nggak berdasarkan hasil riset atau apa, saya benar-benar menjawab seperti ini. Kita nggak akan menggunakan matematika setiap saat gitu, seperti misalnya alat fitness ini, saya bilang waktu itu seperti itu. Matematika itu seperti alat aja gitu untuk olahraga otak lah, istilah kata saya bilang. Alatnya itu nggak akan dipakai setiap saat. Jadi saya dulu mengumpamakan seperti ini. Yang kita bawa pergi setelah kita belajar matematika itu bukan materinya, tapi hasil interaksi kita dengan matematika itu. Seperti barbel deh, ini perumpamaan yang paling bagus. Ketika ada seseorang memberikan kita barbel itu, nggak berarti kita langsung jadi six pack, langsung jadi sehat kan. Yang membuat itu terjadi itu adalah ketika kita berinteraksi dengan barbel itu, kita berolahraga, kita fitness dan sebagainya. Jadi yang membuat matematika itu berharga bukan matematika itunya sendiri, tapi interaksi kita dengan matematika. Semakin serius anak ini mempelajari, memahami matematika, latihan soal dan sebagainya, itulah yang akan kita bawa pergi gitu. Nah, dari situ lumayanlah itu cukup untuk mendiamkan siswa-siswa saya yang rusuh waktu kelas 11 waktu itu.